3 musim, 3 gelar liga. Persib baru melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan klub lain di era Liga Indonesia. Juara 3 kali beruntun. Musim terakhir bahkan ditutup dengan 79 poin, 24 kemenangan, hanya 3 kekalahan dan pertahanan terbaik di liga. Kalau ukuran klub elit hanya trofi, Persib mungkin sudah sampai di sana, setidaknya di Indonesia. Tetapi, sepak bola Eropa memberi pelajaran yang agak aneh. Kita ambil Manchester United sebagai contohnya. United sudah tidak menjuarai Premier League sejak musim terakhir Sir Alex Ferguson pada 2012-2013. Bahkan pada musim 2024-2025 mereka terpuruk hingga peringkat 15 Premier League. Tetapi pada musim yang sama, Manchester United masih menghasilkan pendapatan sekitar 793 juta euro dan berada di posisi ke-8 klub berpendapatan terbesar dunia menurut Deloitte. Artinya, ada sesuatu yang membuat klub besar tetap besar, bahkan ketika mereka berhenti menjadi juara. Brand, supporter, stadion, hingga sponsor dan merchandise. Dan sebuah sistem yang membuat klub terus hidup di luar 90 menit pertandingan. Menariknya, Persib mulai membangun hal yang sama. Mungkin 3 gelar itu bukan akhir dari perjalanan mereka. Mungkin justru 3 gelar hanyalah modal awal untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Manchester United adalah contoh ekstrim. Prestasinya turun, pelatih datang dan pergi, dan pemain bintang berganti. Tetapi, nama Manchester United tetap mempunyai nilai. Pada musim 2024-2025 saja, pemasukan komersial mereka mencapai sekitar 333 juta pound. Dari sponsor, retail, merchandise, apparel, dan lisensi produk. Inilah alasan klub elit tidak pernah hanya membangun tim. Mereka membangun institusi. Ketika tim menang, trofi memperbesar perhatian. Perhatian memperbesar brand, brand menarik sponsor, supporter membeli tiket dan merchandise, pemasukan memperkuat organisasi, dan organisasi tersebut kemudian berusaha menciptakan kemenangan berikutnya. Sebuah lingkaran. Persib tentu belum berada pada skala Manchester United, tetapi pola yang sedang mereka bangun mulai terlihat serupa. Persib tidak lagi hanya mengurus siapa yang bermain sebagai striker atau bek tengah. Di belakang tim utama mulai berkembang urusan komersial, retail, media, ticketing, membership, akademi, hingga scouting. Mereka mulai mempersiapkan sesuatu yang tetap bekerja bahkan ketika pertandingan sudah selesai. Dan kekuatan terbesar untuk menjalankan mesin tersebut sebenarnya telah dimiliki Persib sejak puluhan tahun lalu. Bobotoh. Mempunyai supporter besar sebenarnya belum cukup. Klub bisa mempunyai stadion penuh, tetapi tetap tidak tahu siapa yang datang. Mereka membeli tiket sekali, menonton, lalu pulang. Hubungannya pun selesai. Klub-klub modern mencoba mengubah pola tersebut. Supporter tidak hanya dibuat datang, mereka dibuat tetap berada di dalam ekosistem klub. Dan Persib mulai bergerak ke sana. Persib App sekarang menggabungkan berita, video, membership, pembelian tiket, merchandise, hingga sistem poin dan hadiah. Google Play bahkan telah menampilkan aplikasi itu dengan lebih dari 1 juta unduhan. Ini kelihatannya cuma aplikasi, padahal secara bisnis, maknanya jauh lebih besar. Bayangkan seorang bobotoh, hari ini ia membaca berita Persib, lalu besoknya ia membeli tiket dan datang ke GBLA. Seminggu kemudian ia membeli jersey, mengumpulkan poin dan mendapat reward. Kemudian kembali membuka aplikasi. Hubungannya dengan Persib tidak lagi hanya berlangsung pada Sabtu malam ketika ada pertandingan. Ia berlangsung setiap hari, dan disinilah cinta terhadap klub mulai berubah menjadi sistem. Manchester United membuktikan mengapa hubungan semacam ini sangat berharga. Ketika trofi menghilang, pendukung tidak ikut menghilang. Brand tetap mempunyai sesuatu untuk dijual. Persib sekarang sedang mencoba membangun perlindungan yang sama, agar suatu hari ketika mereka tidak menjadi juara sekalipun, bobotoh tetap berada di dalam dunia Persib. Klub elit Eropa juga memahami satu hal, yang mereka jual sebenarnya bukan kain. Mereka menjual identitas. Seorang fans memakai jersey Manchester United di Jakarta bukan karena membutuhkan kaos merah. Ia ingin menunjukkan, ini klub saya. Persib mulai masuk ke wilayah tersebut.
Persib Store tidak lagi hanya menawarkan jersey pertandingan. Ada apparel, aksesoris, jaringan penjualan, program kolaborasi, sampai produk lifestyle. Dan salah satu contoh paling menarik justru datang dari Inggris. Pada tahun 2026, Persib berkolaborasi dengan Weekend Offender, brand streetwear Inggris yang sangat dekat dengan kultur football casual. Volume pertama kolaborasi itu menjual 6.000 kaos dan menurut pihak Persib, penjualannya habis dalam hitungan menit. Ini menarik, karena sebuah jersey masih sangat dekat dengan pertandingan, tetapi streetwear bisa dipakai ke kafe, ke kampus, bahkan ke mall, atau hanya berjalan-jalan di Bandung. Artinya, lambang Persib mulai keluar dari stadion. Ia berubah menjadi bagian dari gaya hidup. Bahkan Persib Store sendiri menggunakan kalimat yang sangat menggambarkan perubahan ini. Merchandise bukan hanya seragam, tetapi identitas. Dan ketika sebuah klub sudah mampu menjual identitas, nilai klub tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh klasemen. Tetapi, langkah paling penting Persib mungkin bukan aplikasi, bukan pula merchandise, melainkan stadion GBLA. Untuk memahami pentingnya stadion, lihatlah Milan. Selama puluhan tahun, San Siro dimiliki pemerintah kota Milan. Inter dan AC Milan bermain di sana bersama-sama. Tetapi coba tanyakan kepada fans Inter atau Milan tentang San Siro. Mereka tidak melihatnya sebagai sekadar gedung milik pemerintah. Disitulah sejarah mereka terjadi. Derby dimainkan, trofi dirayakan, dan generasi supporter tumbuh. Nama San Siro akhirnya melekat kepada identitas kedua klub. Baru pada November 2025, Inter dan Milan secara resmi menyelesaikan pembelian Stadion Giuseppe Meazza beserta kawasan sekitarnya dari pemerintah kota Milan sebagai bagian dari rencana pembangunan stadion dan kawasan baru. Persib tentu mempunyai situasi berbeda. GBLA tetap bukan milik Persib, tetapi sejak Juli 2024, pengelolaannya diberikan kepada struktur yang terkait PT Persib Bandung Bermartabat melalui kerjasama jangka panjang sekitar 30 tahun dengan pemerintah kota Bandung. 30 tahun. Itu bukan lagi menyewa stadion untuk satu musim. Itu cukup panjang untuk membangun sebuah rumah. Dan rumah klub modern tidak hanya dipakai 2 jam setiap pertandingan. Bayangkan stadion GBLA mempunyai pengalaman matchday yang semakin baik. Hospitality, official store, museum Persib, tur stadion, kuliner hingga fan zone dan acara komunitas. Aktivitas komersial bahkan ketika Persib tidak bermain. Tidak berarti semuanya sudah tersedia sempurna hari ini, tetapi dengan kendali jangka panjang, Persib mempunyai kesempatan untuk membangunnya. Kalau berhasil, suatu hari orang mungkin tidak lagi berkata Persib bermain di GBLA. Tetapi, GBLA adalah rumah Persib. Persis seperti bagaimana stadion-stadion besar Eropa akhirnya menjadi bagian dari identitas klub yang bermain di dalamnya. Tentu saja Persib belum sekelas Manchester United, belum sekelas Inter ataupun Milan. Nilai ekonominya berbeda, hak siarnya berbeda, fasilitasnya dan pasarnya pun berbeda. Dan secara prestasi kontinental pun Persib masih harus berkembang jauh. Tetapi, membandingkan angka mereka secara langsung juga tidak adil. Yang lebih menarik adalah melihat cara klubnya bergerak. Di Indonesia, Persib sudah membuktikan status elit melalui 3 gelar berturut-turut. Sekarang mereka mencoba memastikan status tersebut tidak berhenti ketika satu generasi pemain pergi. Bobotoh mulai dikelola sebagai ekosistem, identitas mulai diubah menjadi produk, merchandise bergerak menjadi lifestyle. GBLA mulai diperlakukan sebagai rumah jangka panjang. Scouting mulai dibuat lebih terstruktur. Dan ketika pelatih terbesar dalam sejarah modern mereka mundur, Persib mencoba menjaga sistemnya tetap hidup. Inilah yang dilakukan klub besar Eropa. Bukan sekadar membeli pemain mahal, tetapi membuat klub menjadi lebih besar daripada pemainnya, lebih besar daripada pelatihnya, bahkan lebih besar daripada satu periode kemenangan. Persib belum mempunyai ukuran klub elit Eropa, tetapi mereka mulai mempunyai arsitekturnya, dan mungkin inilah arti terbesar dari 3 gelar terakhir. Tripit membuktikan Persib sudah menjadi elit di Indonesia. Sekarang tantangannya jauh lebih besar, membuat Persib tetap elit, bahkan ketika suatu hari mereka tidak lagi menjadi juara. Karena tim hebat bisa memenangkan 3 trofi, tetapi klub besar dibangun agar tetap besar setelah pesta juara selesai.